Saudara-saudara, apakah yang menjadi tema yang paling pertama di dalam seluruh kitab suci? Apakah kesimpulan yang mau Tuhan katakan kepada manusia melalui wahyu perjanjian lama dan perjanjian baru? Hanya satu tema, yaitu orang berdosa harus kembali kepada Tuhan. Dengan tema semacam ini, nabi-nabi berteriak dan rasul-rasul mengundang kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman berkata, "Hei anakku, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, matamu harus berkenan kepada jalanku." Sejak Adam, manusia meninggalkan Tuhan. Sejak Adam dan Hawa, mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Mereka lebih suka dengar kalimat keluar dari mulut ular yang mewakili setan. Mereka menolak perintah Tuhan. Mereka menerima anjuran daripada iblis. Maka mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka hidup menurut kemauan sendiri, nafsu daging, keinginan mata, kecongkakan sementara di dunia ini. Mereka menerima buah terlarang dan mereka meninggalkan Tuhan. Adam dan Hawa harus diusir keluar dari Taman Eden. Mereka harus terpisah daripada kemuliaan Tuhan Allah. Semenjak itu manusia berada di dalam kesusahan, di dalam air mata, pengeluhan, di bawah bayang-bayang kematian dan tidak mempunyai pengharapan. Akhirnya di Mazmur 32 ayat 10, Tuhan menjawab, banyak kesusahan karena engkau orang fasik. Saudara-saudara, yang menjadikan kita tidak berbahagia bukan karena miskin. Yang menjadikan kita tidak berbahagia bukan karena kita jelek. Yang menjadikan kita tidak berbahagia bukan karena kita sakit. Saya pernah melihat orang miskin yang penuh dengan sukacita, sedangkan orang kaya membunuh diri. Saya pernah melihat orang yang mukanya biasa tapi penuh bahagia dan bintang film bunuh diri. Saya pernah melihat orang yang kelihatan bodoh tapi bahagia, orang yang cerdas sekali bunuh diri. Saudara-saudara, berapa banyak bintang film yang sudah bunuh diri? Karena apa? Kurang elok, kurang cantik, tubuh mereka mengiurkan, muka mereka menawan, dan hidup mereka penuh dengan seks, kenikmatan yang tidak ada arti yang abadi. Saudara-saudara, mengapa engkau tidak ada bahagia? Mengapa engkau tidak ada sukacita? Mengapa engkau tidak ada kepuasan di dalam hatimu? Karena engkau dicipta bagi Tuhan Allah, tetapi engkau sudah terpisah dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mewakili Allah, mengatakan kalimat yang paling kental, paling kondens, dan mulai pemberitaan Injil dengan kalimat yang berseru, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat.
Seperti Yohanes Pembaptis, kalimat pertama perjanjian baru adalah repent ye because the kingdom of God is at hand. Demikian kalimat pertama dari Yesus Kristus, sama, repent ye because the kingdom of God is at hand. Inilah mulai sesuatu berita yang dari perjanjian lama sudah tersimpan, perjanjian baru dinyatakan. Rencana Tuhan Allah membawa manusia kembali kepada Dia. Hei anakku, kembalilah kepadaku. Matamu harus berkenan kepada jalanku. Hei anakku, serahkan hatimu kepadaku dan matamu memandang kepada perjalananku. Di Yesaya pasal 65, Tuhan berkata, aku terus menerus memanggil orang untuk bertobat. Orang yang tidak pernah mengenal aku berkata kepada mereka, di sini aku, di sini aku. Pasal 66, Yesaya berkata, sepanjang hari aku melambaikan tanganku, menyuruh umatku kembali, tetapi mereka tidak mendengar aku. Sampai kapankah engkau hidup pura-pura? Sampai kapankah engkau hidup munafik? Kelihatan ke gereja, kelihatan panjang berdoa, kelihatan berjubah Kristen, jubah kur, jubah syamas, jubah pendeta, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Oh saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, umatku mendekati aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya menjauhi aku. Mereka berbakti kepadaku sia-sia adanya. Di dalam kitab Yesaya muncul kalimat seperti ini. Di dalam 4 Injil, kalimat ini muncul lagi dari mulut Yesus Kristus. My people worship me with their lips, but their heart are far away depart from me. They worship me in vain. Saudara-saudara, engkau mendekati Tuhan dengan bibir mulut, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Sampai kapan? Yesus berkata, anakku kembali kepadaku, matamu harus berkenan kepada jalanku. Mari hari ini kita semua jujur, rendah hati, dan tidak pura-pura meminta pengampunan dari Tuhan. Yesus berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Oh, ini dua kalimat yang mempunyai dua sisi, dua segi yang penting. Segi pertama negatif, segi kedua positif. Yang negatif berarti membuang dosa, dan yang positif berarti menerima Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sudah membuang dosa tapi tidak menerima Tuhan, itu bukan pertobatan. Sebaliknya, kalau kita kata kita sudah menerima Tuhan tapi tidak membuang dosa, itu juga bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati meliputi kedua aspek ini. Negatively, you repent, you despise your sin, you reject all the wrongdoings. And positively, you accept Jesus Christ and receive Him into your heart to enter your life and to be your personal Savior. Saudara-saudara, bertobatlah dan percayalah Injil. Bertobat apa artinya? Bertobat di bahasa Greek metanoia. Bertobat mengaku dosa tak cukup. Bertobat kembali kepada Tuhan baru cukup. Saudara-saudara, pertobatan mempunyai arti yang dalam sekali. Pertobatan karena engkau mengerti dosa, engkau sadar dosa, engkau benci dosa, engkau mau meninggalkan dosa, dan engkau mengaku dosa, dan engkau mulai membayar segala kesulitan karena dosamu telah merugikan orang lain. Poin-poin ini, setiap poin saya boleh khotbah 1 jam. Apa artinya mengenal dosa? Apa artinya menyesal dosa? Apa artinya membenci dosa?
Apa artinya meninggalkan dosa? Apa artinya mengaku dosa? Apa artinya minta pengampunan dosa? Dan apa artinya membayar kerugian orang karena dosa? Setiap poin artinya dalam sekali. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya berkhotbah dengan penginjilan. Waktu tua saya kembali lagi. Di dalam kabin ini, khotbah kita mempunyai tema yang paling pokok. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Bertobat berarti mengenal, mengaku, mengetahui apa itu dosa. Saudara-saudara, setan selalu mengelabui kita. Karena setan pandai memberikan gula yang manis untuk membungkus racun dosa di dalam. Sehingga orang yang bodoh tertipu oleh rasa manis yang di luar. Orang yang bodoh tertipu oleh lahiriah yang cantik di luar. Saudara-saudara, jikalau seorang wanita cantik seperti malaikat, tapi hatinya jahat seperti setan, buat apa engkau menikah dengan dia, mengambil dia sebagai istri? Bukankah berarti engkau tidur dengan setan yang berlahiriah yang cantik saja? Saudara-saudara, biarlah kita jangan ditipu oleh iblis. Karena iblis adalah penipu. Dia adalah pembohong. Tidak ada kebenaran di dalam diri dia. Dari semula dia adalah pembohong. Dan dia adalah bapa dari semua yang berdusta. Ini kalimat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Setan adalah pendusta. Dan dia adalah bapa dari semua yang mendusta. Karena dia berdosa dari dia sendiri. Pada zaman reformasi, orang-orang menuduh orang Protestan, engkau yang percaya kepada pilihan Allah, predestinasi, segala sesuatu ditetapkan Tuhan, engkau secara logika akan menuju kepada konklusi Allah adalah pencipta dosa. Tuduhan itu begitu keras sehingga menggoncangkan banyak orang Protestan. Saudara-saudara, lalu akhirnya seorang reformator yang penting sekali, beliau adalah kawan paling akrab dari Dr. Martin Luther, namanya Philip Melanchthon. Philip Melanchthon menjawab tuduhan itu dengan memakai Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Dia berkata, Allah bukan sumbernya dosa. Allah juga bukan pencipta dosa. Allah bukan permulaan dosa. Allah bukan yang mengakibatkan dosa berada. Karena Allah adalah bajik adanya. Allah adalah kebenaran dari kekal sampai kekal. Allah adalah sumber kesucian, keadilan, cinta kasih, kemurahan, dan kebajikan yang abadi. Tidak ada caranya kita mengatakan Allah sumber dosa. Lalu di dalam Yohanes pasal 8:44 dari kalimat Yesus Kristus, 3 tahap. Setan adalah pembohong. Kedua, dia bapa semua orang pembohong. Dan 3, dia berdosa dari dia sendiri. Di situ di manakah sumber dosa? Sumber dosa bukan Allah. Pencipta dosa bukan Allah. Sumber dosa adalah setan. Karena dia berbuat dosa dari dia sendiri. Saudara-saudara, mengapakah Adam berdosa? Tuhan sediakan keselamatan. Kenapa engkau berdosa? Yesus mati bagimu. Karena kita berdosa digoda oleh setan. Kenapa setan berdosa? Tuhan tidak menyelamatkan dia. Karena dia berdosa tidak digoda setannya setan. Bedanya kita berdosa karena dia digoda. Tapi setan berdosa, dia berdosa pada dia sendiri. Satu-satunya ayat yang begitu penting, namun meskipun cuma 1 ayat, cukup firman Tuhan menghancurkan semua teori dan semua teologi yang tidak benar, yang mau mempersalahkan Allah sebagai sumber dosa, Allah sebagai pencipta dosa, Allah sebagai perancang dosa. Itu sama sekali tidak benar. Allah tidak sumber dosa.
Allah bukan penyebab dosa, tetapi Allah mengizinkan yang dicipta dan yang memiliki kebebasan. Kalau mau berdosa, Allah tidak mutlak menahan dan melarang dia. Setan adalah pemula dosa, karena di dalam pasal 8 ayat 44 Injil Yohanes berkata, ia berdosa berdasarkan dia sendiri. Itu sebab tidak ada keselamatan yang disediakan bagi setan. Hanya ada keselamatan yang disediakan bagi anak-anak Abraham. Allah tidak menyelamatkan malaikat, Allah hanya menyelamatkan keturunan Abraham. Allah tidak memberikan kesempatan malaikat yang jatuh bertobat, hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak Abraham bertobat. Selain dia berdosa pada diri sendiri, sehingga dia harus menanggung sampai selama-lamanya. Hal kedua, setan tidak beri kesempatan bertobat, karena dia berdosa langsung di dalam status roh menghadap Allah secara direct. Manusia berbuat dosa bukan di dalam status roh, tapi di dalam status kedagingan. Sehingga di dalam pada saat kita bersatu dengan daging, pada saat kita dilahirkan sampai kita mati, berapa puluh tahun ini kita mempunyai daging. Di dalam periode keterbatasan ini, di dalam keselubungan daripada daging ini, kita bernafsu, kita berdosa, dan Tuhan mengampuni kita karena Dia mengetahui daging kita lemah. Seringkali hati kita mau, tapi daging kita lemah. Ini kalimat muncul di Getsemani. Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berkata, engkau tidurkah? Engkau tidak bisa jaga dirimu? Engkau tidak bisa bangun dan menjaga dirimu beserta akukah? Berapa hatimu menginginkan, tapi berapa lemah dagingmu sehingga engkau tertidur? Hei, bangun, karena anak manusia sudah saatnya dijual kepada orang berdosa. Bangkitlah, datanglah, ikut aku. Saudara-saudara sekalian, ketiga, karena manusia di dalam sementara berbuat dosa, setan di dalam kekekalan berbuat dosa. Itu sebab kekekalan berbuat dosa, status akan tetap menjadi dosa yang berada pada kekekalan, tidak bisa robah. Manusia berdosa dalam kesementaraan, maka manusia akan diselesaikan dosa di dalam kesementaraan. Sebelum engkau mati harus bertobat. Setelah mati tidak ada kemungkinan bertobat. Karena setelah mati engkau menjadi orang yang berada status di dalam kekekalan, seperti malaikat yang melarat, yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, ini semua tidak main-main. Ini adalah kesempatan Tuhan berikan kepada aku. Kalau saya mau melayani Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang Kristen, saya harus cepat kerjakan sebelum saya mati. Setelah saya mati, saya akan beserta dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Setelah mati, saya akan kembali kepada Sang Gembala yang baik, Penciptaku, penebusku yang setia. Setelah saya mati, akan menikmati hidup kekal berserta dengan Dia untuk ribuan jutaan tahun. Itu satu kenikmatan yang besar, sukacita yang abadi. Tetapi sayangnya, setelah saya mati, saya sudah tidak bisa lagi berkhotbah kepada orang yang hidup. Kalau saya mati, saya tidak boleh membuat kapin lagi. Kalau saya sudah mati, saya tidak mungkin meneriakkan Injil dan mengundang orang berdosa untuk bertobat. Itu sebab saya sangat menghargai detik-detik saya masih hidup. Meskipun umur 73, saya menganggap diri masih mempunyai kemungkinan saya harus berkhotbah mati-matian untuk menyuruh orang bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena hidup di dalam sementara, dan sementara ini bukan sesuatu yang lalu habis. Ada sesuatu yang mengandung kemungkinan
berkarya abadi. Mari kita mempunyai bijaksana seperti ini, sehingga kita tidak mempermainkan hidup kita, kita tidak membuang kesempatan kita tidak menginjak-injak hak istimewa sebagai manusia. To be a man, to live on this earth, even though it is very short period, but it's the privilege to achieve the eternal career. Saudara-saudara, selama masih hidup di dalam kesucian. Selama masih hidup mengikuti rencana Tuhan. Selama masih hidup di dalam kesucian. Selama masih hidup beriman kepada Tuhan. Beriman berarti menembusi keterbatasan tubuh, melihat Allah di luar tubuh. Di dalam kerohanian kita memandang kepada Dia yang kekal, mengerti taktanya, menatap kemuliaannya, menjalankan kehendaknya. Hidup berapa puluh tahun ini pendek, tapi hidup ini adalah sesuatu hak istimewa karena kita menjadi manusia. Kekekalan terbungkus di dalam kesementaraan. Roh yang terbelenggu di dalam tubuh sementara. Tetapi melalui mengerti kehendak Allah, kita boleh menikmati janji Allah, berkat Allah, dan kemuliaan Allah, anugerah Allah untuk mencapai sesuatu berbuah yang boleh sampai selama-lamanya berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita kembali kepada tema hari ini. Kembali kepada Allah dan bertobatlah engkau. Saudara-saudara, setelah kita mengerti apa itu artinya dosa, pengertian tidak cukup. To know cognitively what is sin is not enough. You should have the feeling, regret, and sorrowful in your heart concerning what you understand. Mengerti dosa, sadar dosa, mengenal apa itu dosa, hanya satu segi kognitif tidak cukup, ditambah, disusul dengan kesadaran penyesalan terhadap dosa. Mengetahui itu dosa, tapi tidak ada penyesalan, bukan pertobatan. Ada pelang-pelang yang tulis, rokok mengakibatkan akan kesulitan kesehatan. Merokok mengakibatkan impoten. Merokok mengakibatkan penyakit jantung dan sebagainya. Tahu? Ngerti? Berhenti rokok? Tidak. Karena apa? Mengetahui tapi tidak menyesal. Saudara-saudara, apa gunanya kita mengetahui itu salah, tapi tidak mau buang? Apa gunanya kita mengetahui itu dosa, tapi kita tidak menyesal? Itu sebab tahu dosa disusul dengan menyesal dosa. Pertobatan itu bertahap-tahap. Semua tahap mempunyai signifikansi tersendiri. Mengerti dosa itu tahap pertama. Oh, saya tahu itu salah, itu tidak baik. Kita semua tahu rokok tidak baik. Kita semua tahu judi tidak baik. Kita tahu zina tidak baik. Orang yang berzina mengetahui berzina tidak baik. Orang yang berjudi mengetahui berjudi tidak baik. Orang yang narkoba mengetahui narkoba tidak baik. Tapi berhenti di dalam mengetahui dosa itu tidak baik. Tidak cukup. Mengetahui dosa itu dosa tidak cukup. Karena pengetahuan itu adalah pengetahuan yang hanya membuat engkau lebih berani berdosa jikalau tidak disusul dengan penyesalan. Saudara-saudara, kalau sudah tahu itu dosa, biar kita sedih terhadap dosa yang kita perbuat. Kesedihan melibatkan emosi, kognitif sama rasio. Rasio mengerti itu dosa, tetapi kesedihan tidak menyusul penyesalan. Itu tidak cukup. Orang yang sudah tahu dosa, biarlah sadar itu tidak baik dan akan menyesal.
menegur diri. Kita sudah membiasakan diri melihat orang salah, nuding. Kau salah, dia tidak baik. Kita mengkritik orang lain, menjadi expert. Kita menjadi ahli, menuduh, menuding, mempersalahkan orang lain. Tapi cilakalah jikalau kita pintar menuding orang lain, tapi tidak pernah menuduh diri sendiri. Kapankah kita baru menuduh diri sendiri? Sampai saat Roh Kudus datang menerangi kita. Yesus Kristus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, 9, 10, when the Spirit come, He will cause us to condemn ourselves, to rebuke ourselves, to scold ourselves. Roh Kudus akan datang untuk menyadarkan diri kita, menegur diri kita, diri menghakimi dosa diri kita sendiri. Apa gunanya engkau terus menuding orang lain, tapi dirimu tidak pernah menuduh dirimu sendiri? Apa gunanya engkau telah menjadi hakim seluruh dunia, tapi engkau tidak mau menghakimi dirimu sendiri? Saudara-saudara, dalam menyesal berarti ada pengharapan. Tapi menyesal tidak cukup. Saudara-saudara, Yudas menjual Yesus mendapatkan 30 keping perak. Karena apa? Karena dia pikir Yesus kan maha kuasa, Yesus kan Allah, tetapi dia juga menjadi manusia. Maka kalau saya jual dia, tidak apa-apa, dia toh akan lolos, dia bisa melakukan mujizat. Yesus kalau bisa membangkitkan orang lain, masa kan dia tidak bisa menolong sendiri? Yudas menghitung, dia telah mendapatkan satu teori win-win position. Saya menjual engkau tetap akan lolos. Setelah saya jual engkau, saya dapat 30 keping perak. Engkau untung, saya untung. Win-win position. Dia kira Yesus pasti lolos, karena Yesus anak Allah. Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus bisa membangkitkan orang lain. Yesus masa mungkin dijual terus bisa ditangkap lalu dibunuh? Tidak mungkin. Tapi pada saat dia akhirnya mendengar Yesus dijatuhkan hukuman mati dan tidak mau meloloskan diri, dia baru sadar, cilaka, anak manusia mati karena saya. Saya akan dituduh selama sejarah hampir ribuan tahun bahwa saya pengkhianat. 30 keping perak ini apa untungnya? Bukan win-win position. Jesus died and I get this without meaning. Maka dia bawa kembali uang 30 keping perak, berkata kepada orang Farisi, silakan kembalikan Tuhanku. Saya tidak mau uang ini, saya tidak mau jual dia, saya menyesal. Yudas menyesal. Yudas sadar. Dia tahu dia sudah berdosa, tahu. Dia sudah menyesal, sudah. Cukup tidak? Tidak cukup. Orang-orang imam besar berkata, tidak bisa. Yang sudah dijual tidak boleh kembali. Sama seperti kwitansi kita beli barang yang sudah dijual tidak boleh kembali lagi. Karena apa? Karena sulit dijual kali kedua. Semua pedagang tahu barang-barang yang sudah dijual tidak boleh kembali. Kalau kembali jual lagi susah, kecuali jual lagi gampang. Sudah naik harga 3 kali, silakan kembali. Orang Farisi dan imam besar berkata kepada Yudas, tidak bisa kembalikan uang. Tidak bisa serahkan Yesus kepada engkau lagi. Silakan bawa uang itu. Kami tidak perlu 30 keping perak. Yang perlu kamu, yang kami perlu adalah membunuh Yesus. Yudas melempar semua uang itu ke dalam bait Allah. Ini tindakan kurang ajar. Pertama kali di dalam sejarah, uang dilempar ke dalam lantai. Uang dibuang di dalam bait suci Allah. Bukan dengan hormat dipersembahkan melalui kedua tangan yang gentar ke dalam kas.
ke dalam kantongan persembahan. Ini tindakan kurang ajar, dilempar begitu saja. Lalu dia pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk membunuh diri. Karena dia tahu tidak ada pengharapan lagi. Yesus harus mati. Dan dia yang membuat Yesus mati. Dia dosa terberat. Dia menyesal. Tetapi penyesalan tidak berarti bertobat. Saudara, kalau mau mengerti apa itu bertobat, di dalam Alkitab tuntas engkau mencari, merenungkan. Jangan main-main. Jangan kira engkau sudah ikut katekisasi. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan, engkau sudah bertobat. Itu ajaran bukan dari Alkitab. Ada orang mengatakan engkau dibaptiskan, engkau sudah diselamatkan. Karena baptisan itu berarti diperanakan pula. Tidak. Di dalam Titus pernah ada kalimat mengatakan baptisan yang memberikan hidup yang baru. Tapi itu artinya ada baptisan yang sungguh-sungguh melalui kuasa Roh Kudus, bukan baptisan air. Saudara-saudara, adakah orang dibaptis karena air tapi belum pernah diselamatkan? Ada. Adakah orang belum pernah dibaptis tapi diselamatkan? Ada. Siapakah yang sudah dibaptiskan tetapi belum pernah diselamatkan? Menurut Alkitab, itulah Simon Magus yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Dia dibaptiskan dalam nama Yesus. Pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria, dia sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Bukan oleh Petrus, bukan oleh Yohanes, tapi oleh seorang bernama Filipus, pekabar Injil, bukan rasul. Ini khusus dicantum menjadi peringatan selama-lamanya bagi gereja. Jangan sombong dan membanggakan diri hanya karena engkau sudah dibaptiskan ke dalam sinode ini, gereja itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengetahui kalau Simon belum diselamatkan? Pada waktu dia melihat Petrus tumpang tangan atas orang-orang di Samaria, langsung Roh Kudus turun kepada orang yang menerima tumpangan dari Petrus. Wah, dia ingin sekali mempunyai kuasa seperti Petrus. Maka dia langsung keluarkan uang. Lalu dia menyuap, dia membeli Petrus. Oh Petrus, saya memberikan uang ini kepada kamu. Beri aku hak yang sama, sehingga aku juga boleh menumpangkan tangan, turunkan Roh Kudus kepada orang-orang. Saya ingin berkuasa seperti engkau. Saya ingin mempunyai kekuatan seperti engkau. Petrus senang uangkah? Saudara-saudara, cilakalah mereka yang korupsi. Engkau yang cinta uang, mungkin engkau akan mati seperti Yudas gantung diri. Pemerintah yang korupsi, cilakalah. Pendeta yang korupsi, cilakalah. Biar kita hindarkan diri dari bertamak kepada uang, karena itu akan mengikat kita, membinasakan kita. Petrus berkata, apa? Kamu mau beli karunia, memberikan Roh Kudus kepada orang lain melalui tumpang tangan dengan uang yang kau berikan kepadaku? Simpan kembali uang. Engkau ambil kembali uangmu. Binasalah kau dengan uangmu ini, karena engkau tidak berbagian di dalam firman Tuhan. Dari ayat itu kita mengetahui Petrus mengklaim, Petrus mengumumkan Simon Magus binasa, belum diselamatkan. Dia sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Sudah. Yang sudah dibaptiskan belum berarti sudah diselamatkan. Simon Magus sudah menerima baptisan, percuma, karena dia masih adalah jiwa yang berada di dalam kebinasaan. Dia tidak berbagian di dalam firman. Sebaliknya, adakah orang diselamatkan tapi belum pernah dibaptiskan? Ada. Siapakah dia? Perampok yang berada di pinggir Yesus Kristus, di atas Golgota. Perampok itu pada waktu mendengar kalimat pertama dari mulut Yesus setelah digantung di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka.
Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Dia langsung sadar. Yang sama-sama digantung dengan aku, Yesus ini adalah Raja di dalam kerajaan Allah. Kalau dia bukan anak Allah, kalau dia bukan Raja dari kerajaan Allah, nah mungkin bibir mulutnya keluar kalimat begitu agung, "Oh Father, forgive them, because what they are doing they do not know." Kalimat besar seperti ini, jiwa yang lapang seperti ini hanya ada pada Allah, tidak mungkin ada pada manusia. Manusia yang dipaku di atas salib biasanya melontarkan kalimat dendam, minta Tuhan kutuk, Tuhan bakar mati orang yang menggantungkan mereka, yang paku mereka di atas salib. Hanya Allah yang mempunyai cinta kasih besar seperti ini. Ampunilah musuhku, ampunilah segala perbuatan mereka, karena mereka sambil berbuat dosa, mereka tidak mengenal diri. Dia mengetahui ini adalah Yesus, adalah Allah. Maka dia langsung berkata, "Ya Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau datang dengan kerajaanmu." Sampai saat itu murid Yesus tidak ada satu orang mengerti kerajaan Allah. Mereka cuma ingat terus kerajaan Israel, kerajaan Israel. Seperti kita banyak orang Kristen tidak mengerti kerajaan Allah. Saudara-saudara, rasul-rasul belum mengenal kerajaan Allah. Tetapi orang pertama yang mengenal kerajaan Allah adalah perampok yang dipaku di pinggir Yesus Kristus. Dia dibaptiskan? Tidak. Dia ada kesempatan ikut katekisasi? Tidak. Dia ada kesempatan turun dibaptiskan baru naik lagi? Tidak. Tapi dia diselamatkan. Di mana buktinya? Yesus berkata, "Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini aku dan engkau bersama-sama berjamu di dalam Firdaus." Saudara-saudara, yang dibaptiskan tak tentu selamat. Yang diselamatkan tidak ada kesempatan dibaptis. Ini membuktikan yang penting fakta, bobot, rohani lebih daripada syariat agama atau upacara baptisan. Saudara-saudara, Yudas menyesal. Penyesalan tidak berarti bertobat. Baptisan tidak berarti bertobat. Lalu engkau mengenal dosa, sesudah itu engkau menyesali dosa, cukup tidak? Tidak, engkau harus membenci dosa. Pertobatan disusul dari mengetahui, penyesalan ditambah dengan membenci dosa. Saudara-saudara, engkau sambil mencintai dosa, sambil minta Tuhan mengampuni, itu omong kosong. Sambil membaca buku porno, sambil berdoa, "Tuhan, pimpin aku keluar dari pencobaannya." Tuhan bilang, "Cilakalah engkau yang pura-pura matamu tertarik kepada godaan iblis, mulutmu pura-pura minta pengampunan daripada Tuhan." Saudara-saudara sekalian, benci dosa ini harus kita pupuk dalam kerohanian kita supaya kita mendekati Tuhan. Orang yang dekat terang menjauhi gelap. Orang mendekati Tuhan menjauhi hantu. Orang mendekat firman membelakangi semua teori yang melawan Tuhan. Membenci dosa harus dipupuk di dalam hati kita. Masih ingat Yusuf yang dijual ke Mesir? Seorang majikan yang tidak dari rumah, istrinya merayu dia, membuat ranjangnya penuh dengan parfum, pakai pakaian yang mengiurkan dengan parfum, dengan minyak wangi, lalu coba buka pakaian, mereka tidurlah dengan aku. Suaminya tidak ada, bukan? Kesempatan luar biasa, bukan? Boleh nikmati seks, bukan saja tidak usah bayar, malah disenangi oleh jerakan, bukan? Tetapi Yusuf menjawab, "Saya tidak boleh berbuat dosa besar ini, bersalah kepada Allah." Dia tidak menganggap berzina dengan perempuan majikan dia itu adalah kenikmatan seks.
Dia tidak menganggap kesempatan main seks sebelum pernikahan itu adalah kenikmatan dari bernafsu. Dia tidak anggap mempunyai kesempatan tidur sama perempuan itu hak istimewa karena dia ganteng, perempuan itu cantik. Dia menganggap perbuatan perzinahan adalah berdosa besar dan berdosa kepada Allah. Sampai kapankah manusia mengerti berdosa itu kepada Allah? Kita cuma tahu kalau saya main seks sama kamu, saya berdosa kepada suamimu. Kalau saya main seks sama kamu, saya berdosa kepada dirimu. Tapi saya sering tidak sadar, saya berdosa dengan kamu, saya berdosa kepada diriku. Jikalau Yusuf berzina dengan perempuan itu, dia telah menjadikan perempuan itu istri seseorang yang tidak setia, mulai main seks. Jikalau malam itu dia tidur sama perempuan itu, dia membikinkan suami perempuan itu menjadi suami seorang perempuan Sunda. Jikalau dia main seks dengan perempuan itu, dia menjadikan perempuan itu menjadi mama anak-anak yang tidak setia. Dia telah bertidur dengan perempuan itu, menjadikan ibunya perempuan itu mempunyai seorang perempuan yang najis. Kalau dia sudah satu kali berbuat dosa, sanggup paut bukan antara dia sama perempuan, dia membuat keluarga orang lain rusak, istri orang lain najis, ibu orang lain kotor, menjadi seluruh masyarakat rusak karena perbuatan yang enak berapa menit saja. Saudara-saudara, tapi ini semua bukan pikiran dari Yusuf. Yusuf pikir, I am committing this great sin before my God. Berdosa adalah dosa besar. Bukan kenikmatan yang enak, tapi dosa besar. Dan ini berdosa kepada Allah, bukan berdosa kepada suami. Pengertian yang tuntas daripada Yusuf yang masih muda ini bikin dia salah satu pemuda yang teragung di dalam sejarah. Saudara-saudara, kalau orang bertobat, saya menyelidiki pertobatannya sungguh tidak. Kalau orang mengerti teologi, saya menyelidiki penyelidikan pengertian teologinya berapa tepat. Saudara-saudara, bukan pengalaman pertobatan semua sama. Ada yang bertobat baru pura-pura, ada yang bertobat sungguh-sungguh, ada yang bertobat lahiriah, ada orang bertobat sampai ke dalam tulang sumsum. Saudara-saudara, pengertian yang mendalam, akurat, tepat, luas, itu membuat orang itu bersaksi berkuasa. Jika engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, jangan kira engkau boleh bersaksi bagi Tuhan. Jika engkau tidak bertobat secara akurat, tak mungkin engkau menggerakkan orang lain. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita mempunyai pengertian dosa, penyesalan dosa, ditambah dengan benci dosa dan meninggalkan dosa. Apakah yang ditanggung oleh Yusuf setelah dia menolak penawaran berzina dengan perempuan itu? Dia masuk penjara, tidak bisa dilepaskan. Berapa tahun saya tidak tahu, berapa lama dia berada di penjara saya tidak tahu. Alkitab tidak tulis. Tetapi semua yang diizinkan oleh Tuhan, yang terjadi, dialami oleh orang suci, seperti Tuhan kejam. Orang yang suci kau biarkan masuk penjara. Orang yang berani melawan dosa, kenapa akhirnya Tuhan tidak memelihara dia? Banyak hal yang saya tidak ngerti. Saudara-saudara, dalam kitab suci telah mencatat begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang sulit dimengerti oleh manusia, yang tidak sampai mati tidak mengerti. Tetapi catatan daripada Tuhan, tidak satu peristiwa yang salah. Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tidak berkata, mengapa saya yang menolak perzinahan kok masuk penjara? Apa salah saya? Bukankah ini pemuda yang beres? Bukankah saya pemuda laki-laki yang suci? Tuhan, di manakah matamu? Kenapa engkau membiarkan saya masuk penjara? Dia orang takut Tuhan.
tidak berani sembarangan mencela Tuhan. Dia terima saja. Dia disiksa, dianiaya, dipersalahkan, dituduh, difitnah, dan dia masukkan ke dalam penjara dengan menanti Tuhan yang membereskan. Saudara-saudara, dia benci dosa, dia mencintai kebenaran. Ini adalah sifat Kristus. Maka di dalam Ibrani pasal 1 dikatakan, Allah berkata kepada Allah. Apakah artinya? Oh God, you hate sin and you love righteousness. So your God anoint you with the ointment of joy. Saya gemetar membaca ayat itu. Allah, engkau mencintai kebenaran, engkau membenci kejahatan, maka Allahmu mengurapi kamu dengan minyak kesukaan. Allah mengurapi Allah. Apa ini? Ini Tritunggal. Allah yang mencinta dosa, mencinta kebenaran. Allah yang mencinta dosa. Itulah Allah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Allah yang mencintai Allah ini dan mengurapi roh, mengurapi minyak sukacita kepada dia adalah Allah pribadi pertama. The second person of God hates sin and love righteousness. So the first person of God anointed him with the ointment of joy. Pribadi kedua mempunyai sifat benci dosa. Pribadi pertama memberikan sukacita kepada kita. Dan urapan itu minyak sukacita. Itu pribadi ketiga. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Itu artinya di dalam ayat-ayat itu telah mempaparkan doktrin Allah Tritunggal dan Yesus Kristus yang menjadi Raja Gereja, menjadi Gembala yang agung, menjadi pengantara satu-satunya di tengah Allah dan manusia, menjadi contoh bagi kita, menjadi orang harus mengikuti Yesus Kristus, benci dosa. Berbahagialah orang yang membenci dosa, karena dia akan hidup mirip Yesus Kristus. Kadang-kadang kita dituduh, kadang-kadang kita diprasangkakan, kadang-kadang kita difitnah. Tapi selalu kalau saya berada di kesulitan, saya mengatakan satu kalimat, saya adalah orang yang takut kepada Tuhan. Saya tidak berani berbuat dosa melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hidup pertobatan adalah hidup yang mengenal apa itu dosa. Hidup pertobatan adalah hidup yang menyesal kalau tidak berbuat dosa. Hidup yang pertobatan adalah hidup yang membenci dosa. Setelah membenci dosa, kita harus ambil tindakan secepat mungkin meninggalkan dosa. Saudara-saudara, pertobatan berarti meninggalkan dosa. Engkau sudah tahu itu dosa, tetap disayang, tetap dicintai. Tidak benar. Engkau tahu ini dosa, engkau menyesali perbuatan dosa, engkau membenci dosa. Sesudah itu engkau harus meninggalkan dosa. Kalau engkau tidak meninggal dosa, tidak membuang dosa, Tuhan sulit mengampuni engkau. Dan setelah engkau meninggalkan dosa, engkau datang kepada Tuhan mengaku dosa. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Jikalau kita tidak mengaku dosa, maka ingatlah, dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak mungkin diampuni. Dosa yang mau diampuni harus adalah dosa yang mau diakui. Confess your sin. Sin which had been confessed will be sin which will be forgiven. No confession, no forgiveness. Jika engkau tidak mengaku dosa, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Allah hanya mengampuni orang yang mengaku dosa. Dan yang mengaku dosa dengan air mata, dengan kesedihan, dengan sungguh-sungguh menghancurkan hati, maka dia diterima oleh Tuhan Allah.
Alkitab berkata Allah tidak pernah menghina orang yang hatinya hancur. Justru karena hatinya hancur karena dosa, maka orang ini boleh mendapatkan hidup yang baru. Justru karena hatinya hancur karena dosa, orang ini boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena kerajaan Allah dimiliki oleh mereka. Blessed are those who are poor in spirit, because they will enter into the kingdom of God. Blessed are those who are mourning because of a sin. They will be given the comfort. Berbahagialah mereka yang sedih, ratap karena dosa mereka, karena mereka akan diberikan pengampunan. Mereka diberikan penghiburan. Saudara-saudara, kalau kita membangun rumah, kita akan menentukan rumah itu mutu apa. Kalau marmer, berapa? Kalau granit, berapa? Kalau granit tile, berapa? Kalau ubin itu dari tekstil biasa, berapa? Dari keramik, berapa? Merek apa? Berapa? Dari semen, berapa? Hanya lapis sesuatu kapuran saja, itu berapa? Kita membangun rumah, yang kaya pakai bahan-bahan yang paling mahal, yang miskin pakai bahan-bahan yang sederhana. Tapi saya berkata kepada saudara, raja-raja suka bangun istana dengan batu-batu yang paling mahal, kecuali orang Tionghoa. Semua istana di Tiongkok tidak pakai batu, pakai kayu. Ini perbedaan kebudayaan Tionghoa sama India. Semua istana di India pakai batu. Semua istana di Tiongkok pakai kayu. Kenapa? Orang Tionghoa menganggap kayu itu bisa membuat hangat pada waktu musim dingin. Kayu itu membuat waktu musim panas bikin dingin, sehingga suhunya sangat baik untuk tubuh manusia. Sedangkan di India berbeda. Batu itu mahal, batu itu kuat, batu itu tidak bisa dibakar, batu itu tahan lama. Maka India semua istana pakai batu. Di Tiongkok istana semua pakai kayu. Itulah sebab istana di Tiongkok selalu terbakar. Pada tahun 1403, istana terbesar di dunia dibangun di Beijing. Bangun sampai 3 tahun, mendadak api besar bakar hangus semua yang dibangun yang belum selesai. Raja Yonglok ketakutan karena dia mendapatkan kuasa melalui merebut kekaisaran dari keponakan dia sendiri. Dia kira Allah di langit marah sama dia, maka dia ketakutan sekali, tak berani teruskan bangunan itu. Beberapa tahun kemudian dia mulai memberanikan diri, meneruskan, dan 1420 setelah 17 tahun itu istana terbesar di dunia, lebih besar daripada istana Versailles di Prancis, lebih besar daripada Belvedere dan Schönbrunn di Vienna. Istana terbesar di dunia yang mempunyai 9.999 kamar dijadikan di atas tanah lebih daripada 57 hektar di Beijing. Saudara sekarang ke Beijing melihat istana itu baru renovasi semenjak kira-kira 8 tahun yang lalu. Sudah selesai. Tetapi dari kayu. Saudara-saudara, raja-raja membangun kerajaannya, membangun istananya, selalu pilih kayu yang terbaik, granit yang terbaik, bahan-bahan yang paling mahal. Tetapi bukanlah demikian Tuhan kita. Tuhan membangun kerajaannya, Tuhan membangun istananya bukan dengan barang-barang yang mahal, tapi dengan hati manusia yang hancur-hancur. This is the difference between God and all the emperors. He built his kingdom by using the broken-hearted soul, the sorrowful souls who repent from sin.
Saudara-saudara, Allah mengindahkan, Allah menghargai orang yang bertobat. Saudara-saudara, orang yang betul-betul menangisi dosa, yang menyesali kejahatan, meninggalkan dosa, dan seluruh hidup kembali kepada Tuhan. Inilah manusia yang paling harga di mata Tuhan. Nothing is more precious than the heart which is broken because of your understanding and your regret of your sin, your repentance, and return to God full-hearted. Pada waktu engkau kembali kepada Tuhan dengan segenap jiwamu, seluruh hatimu untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, mulai bertobat, maka engkau dihargai oleh Tuhan. Tuhan menghargai pertobatan lebih daripada menghargai banyak persembahan emas dan perak. Yesus berkata, jikalau di dunia ada satu orang bertobat, di surga beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kenapa? Karena sukacita Tuhan dinyatakan melalui malaikat-malaikat. Mengapa malaikat-malaikat bersorak-sorai? Karena malaikat diberikan tugas yang paling penting, melayani mereka yang bertobat. Ini tercantum di dalam buku Ibrani. Tidak tahukah malaikat adalah pesuruh Allah untuk melayani mereka yang menerima keselamatan? Istilah anugerah keselamatan hanya muncul satu kali di dalam buku Ibrani, satu-satunya kali. Sedangkan istilah Injil tidak pernah muncul di dalam buku Ibrani, tetapi istilah keselamatan, the salvation, muncul hanya satu kali di seluruh surat Ibrani. Siapa akan mendapatkan keselamatan? Mereka yang bertobat, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang dosa diampuni, mereka diberikan hidup yang baru, mereka mewarisi keselamatan. Tahu tidak saudara, setelah engkau bertobat, sungguh-sungguh menerima Tuhan, mulai saat itu ada malaikat yang melayani engkau sampai engkau mati. Jangan takut iblis merampok engkau, membawa engkau kembali kepada kebinasaan. Ada malaikat yang berkuasa besar, yang berperang dengan setan, akan menjaga, melindungi, akan melayani engkau. Yesus berkata, janganlah engkau menghina salah satu anak yang paling kecil itu, karena malaikat mereka senantiasa berjumpa dengan Bapakku di surga. Saudara tahu ada malaikat yang melayani engkau semenjak kapan? Semenjak engkau sungguh-sungguh bertobat. Jika engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, engkau hanya dikelilingi oleh malaikat yang jatuh, yaitu setan-setan, saben saat menggoda engkau berbuat dosa. Bedanya orang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan adalah orang-orang yang tidak menerima keselamatan Yesus Kristus, dilayani oleh iblis dan digoda oleh iblis, ditipu oleh setan, malaikat-malaikat yang jatuh. Tetapi orang yang diselamatkan, orang bertobat, orang menerima Yesus Kristus, dilayani oleh malaikat-malaikat yang baik, yang terus melindungi, terus melayani, karena mereka mempunyai tugas yang besar. Mengapa malaikat melayani? Karena malaikat tercengang, malaikat terheran-heran. Kenapa sesama malaikat kalau jatuh tidak diselamatkan? Kenapa kalau manusia jatuh diselamatkan? Kenapa malaikat berdosa tidak boleh bertobat? Kenapa manusia berdosa boleh bertobat? Ini saya sudah jawab tadi pada permulaan khotbah. Ini rencana Tuhan Allah. Saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau kalau bertobat, hancur hati di hadapan Tuhan, engkau pasti diterima oleh Tuhan. Karena Allah berbeda dengan semua kaisar, semua raja, presiden, semua konglomerat orang kaya, semua cukong, semua orang hebat, semua jenderal, semua orang paling berkedudukan tinggi di dunia. Mereka
pakai bangunan bahan yang paling mahal untuk membangun rumah mereka. Tapi Tuhan Allah membangun kerajaannya justru memakai jiwa-jiwa yang hancur, hati-hati yang hancur, jiwa-jiwa pertobatan. Tidak ada yang dibuang oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, mengasihi saya sampai seperti ini. Biar kita bersorak-sorai puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak meninggalkan saya, tidak membuang saya. Hatiku yang hancur, hatiku yang hancur karena dosa, justru diterima Tuhan, diindahkan lebih daripada batu permai untuk menjadi bahan bangunan di dalam kerajaan. Saudara-saudara, engkau mengaku dosa, engkau meninggalkan dosa, dan engkau sekarang datang kepada Tuhan. Aspek kedua, percaya kepada Injil. Repent from your sin and believe in the gospel. Apa itu gospel? Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik melalui kematian, kebangkitan Kristus yang mengganti dosa kita, dihukum oleh Allah dan memperdamaikan kita kembali dengan Allah yang tadi adalah musuh kita. Saya memberikan definisi yang lengkap ini sekali lagi. What is the gospel? Gospel is the good news of God, which is so powerful to save sinners by the death and the resurrection of Christ, who substitute us to become a propitiation and make reconciliation between us and God. Saudara-saudara, Injil adalah kabar yang baik. Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan orang percaya melalui Yesus Kristus yang diutus dari surga ke dunia, yang Allah menjadi manusia melalui kematian yang mengganti kita menerima penghakiman yang adil dari Tuhan, mewakili kita berperang dengan iblis dan menghancurkan sang penguasa maut dan menang atas kematian, bangkit pula, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang berdoa syafaat bagi kita, dan mengirim Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita untuk bertobat. Kabar ini disebut Injil. Percaya kepada Injil. Selain engkau bertobat, bertobat adalah sudut negatif. Percaya kepada Injil ada sudut positif. Hanya bertobat, tidak percaya Injil, bukan orang Kristen. Saudara-saudara, orang-orang agama lain juga bisa menyesal. Waktu hati nurani menegur, mereka menyesal, salah, nangis. Tapi itu tidak berarti diselamatkan. Sama seperti Yudas menyesal, belum pernah dia diselamatkan. Dia mengaku dosa, salah, mengaku dan menyesal, sedih, tapi dia tidak diselamatkan karena dia tidak kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat sudut negatif, tetapi percaya Injil sudut positif. Setelah engkau bertobat meninggalkan dosa, engkau buka hati, engkau lutut di hadapan Tuhan, engkau berteriak, "Oh Tuhan Yesus, ampunilah saya, terimalah saya, masuklah ke dalam hati saya, karena di luar engkau tidak ada keselamatan, selain dirimu tidak ada juru selamat, karena di bawah kolong langit tidak diberikan nama yang lain supaya manusia boleh diselamatkan." Itu sebab Tuhan, hari ini saya yang tidak layak datang kepadamu, terima saya, ampuni dosa saya, masuk ke dalam saya, jadi juru selamatku prima. Seorang anak kecil umur 8, saya tanya dia, engkau sudah diselamatkan? Dia bilang sudah. Saya mulai mengingat kalimat daripada Charles Spurgeon, a very young boy, only 5 years old, can experience salvation. Maka saya mau tanya,
anak umur 8 ini, engkau kau tahu, engkau diselamatkan. Dia menjawab dengan tenang, dengan stabil. Pada waktu saya umur 6, Yesus ketuk pintu di luar. Saya dengar khotbah, saya tahu dia mati bagi. Lalu saya buka hatiku, undang dia masuk. Setelah masuk saya tutup, gak boleh dia keluar lagi sampai sekarang. Anak umur 8 itu mempunyai pengalaman. Pernah undang Yesus masuk, lalu dia meminta Yesus jangan keluar lagi. Sertai dia sampai selama-lamanya. Saya begitu dengar, saya tahu dia sudah diselamatkan. Saya tidak berani menghina anak-anak. Saya pernah berkhotbah 1 kali kepada 12.000 anak. Dan lebih 6.000 yang maju ke depan. Saya berkhotbah kepada 7.000 anak di Singapura. 3.000 yang maju ke depan. Waktu itu seorang doktor teologi namanya Dr. James Gillen dari Washington DC. Kaget luar biasa. In this time still happen like this. And old men still preaching to the thousands of young children. And 3,000 children come forward to accept Christ with tears. Dia mengatakan, I have to tell this story to the Western people. The Western country should learn from this old man. The church in West should renew their evangelism. Saudara-saudara, anak-anak bisa bertobat. Anak kecil bisa mengenal kerajaan Allah. Jika engkau sungguh-sungguh mengabari Injil, sungguh-sungguh menyentuh hati mereka, sungguh-sungguh bekerja melalui Roh Kudus, sungguh-sungguh mereka sadar, mereka akan percaya kepada Yesus Kristus. Mary Slessor, umur 9 bertobat. Matthew Henry, umur 10 bertobat. Spurgeon berkata, umur 5 sudah bisa bertobat. Dan dia sendiri sebelum umur 10, dia sudah bertobat. Ini tokoh-tokoh raksasa dalam sejarah menerima Tuhan pada waktu kecil. Akhirnya seumur hidup menjadi pahlawan, menjadi tokoh yang besar, menjadi pemimpin gereja yang agung. Saya mau tanya, di mana anakmu? Mengapa engkau menghina mereka? Agar mereka tak tahu apa-apa. Biar dia berzina. Lambat laun kalau ada penginjilan, biar dia bertobat. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan pembaruan iman di kota Serui. Amin. Kiranya Tuhan membangkitkan orang bertobat sungguh-sungguh di Papua. Amin. Kiranya Tuhan memberikan pembaruan dan memberikan kebangunan rohani yang sejati. Bukan hanya mau kaya, bukan mau sembuh, hanya datang untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu adalah kebaktian mempertumbuhkan egoisme, bukan kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian dari STEMI, kebaktian KKR regional, kebaktian Kapin, kebaktian KKR dari saya dan rekan-rekan saya. Bukan menjadikan engkau egois, bukan menjadikan engkau orang yang mempentingkan diri sendiri. Tapi kita mau terjadi pertobatan yang sejati, meninggalkan dosa dan kembali kepada Injil, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi. Saya segera menutup khotbah ini dan kebaktian malam ini. Saudara-saudara, izinkan saya mewakili Tuhanku. Saya segera menutup kebaktian ini, dan sekarang saya memberikan kesempatan terakhir. Siapa yang berkata, Tuhan, malam ini saya sudah mendengarkan khotbah yang penting. Saya disadarkan, saya insyaf, firman Tuhan begitu agung, begitu penting. Saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Injil dan menerima keselamatan hidup yang baru. Maukah saudara? Maukah saudara? Sekarang saya memberikan kesempatan, siapa yang sekarang kembali kepada Tuhan? Acungkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Mengaku iman, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah? Angkat tangan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang sekarang
mau bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah? Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua berdiri. Mari kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Semua tutup mata. Semua dengan hikmat, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam ini Engkau telah datang mengunjungi kota Serui yang Engkau cintai, yang Engkau tebus melalui darah Kristus. Bagi orang di kota ini yang mau menerima Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada Injil, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja terus-menerus di hati setiap jiwa yang datang kepadamu setelah suara manusia berhenti. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Firman-Mu firman yang kekal. Dunia ini akan lewat. Langit dan bumi akan lewat. Tetapi firman-Mu tidak akan lewat untuk selama-lamanya. Satu titik, satu nama tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Kiranya firman yang hidup terus menghidupkan umat-Mu dan gereja-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh memuliakan Tuhan, menyimpan firman yang benar di dalam hati, senantiasa merenungkan sampai firman Tuhan berakar di dalam iman kami, di dalam batin kami sedalam-dalam. Firman Tuhan berbuah di dalam hidup, di dalam kelakuan kami setiap hari, sehingga gereja-Mu menyatakan kemuliaan, gereja-Mu boleh menyatakan kuasa-Mu, gereja-Mu boleh meninggikan salib Kristus, memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi seluruh Nusantara, seluruh bangsa Indonesia di setiap pelosok. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk DKI, berdoa untuk GD, berdoa untuk gereja-gereja yang lain di Papua. Kiranya saudara, suara dari para hamba-Mu sudah berhenti, suara Roh Kudus terus bekerja di hati. Gereja-Mu dibangunkan dengan sempurna memuliakan nama Tuhan. Berilah kami bijaksana untuk membedakan yang palsu dan yang sungguh-sungguh. Berilah kami bijaksana untuk membedakan yang benar dan yang tidak benar, sehingga kami tidak menerima yang tidak benar, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan kebenaran kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.